Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa India Aswina, Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang sholat Jumat. Menurut Ustadz Abu Asma Khalid Syamhudi, hari Jumat merupakan hari yang penting bagi kaum muslimin, hari yang memiliki kekhususan dan keistimewaan yang tidak dimiliki hari-hari lain. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berkumpul pada hari itu untuk menunaikan ibadah sholat di masjid tempat berkumpulnya penduduk. Di sana kaum muslimin saling berkumpul dan bersatu sehingga dapat terbentuk ikatan kecintaan, persaudaraan, dan persatuan. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin berkata, Jumat dengan didamahkan huruf jimnya dan disukunkan huruf mimnya berasal dari kata al-jam'u. Dinamakan demikian karena Allah telah mengumpulkan beberapa perkara kauniyah dan syariah yang tidak ada di hari lainnya. Terdapat padanya penyempurnaan penciptaan langit dan bumi, penciptaan Adam, dan terjadinya hari kiamat dan kebangkitan manusia. Juga pada hari itu manusia pun berkumpul. Demikian Rasulullah khobarkan dalam hadis-hadis beliau, diantaranya Bismillahirrahmanirrahim, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumu jumu'ati fihi khulki damu wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha wala taqumus sa'atu illa fi yaumil Jumu'ah, yang artinya sebaik-baiknya hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, masuk dan keluar dari surga, dan hari kiamat hanya akan terjadi pada hari Jumat. Pada hari Jumat Allah mensyariatkan sholat Jumat sebagaimana firman-Nya dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul baina zaliku khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah Al-Jum'ah ayat 9. Hukum sholat Jumat adalah wajib dengan dasar Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma'. Allah memerintahkan untuk menunaikannya. Padahal perintah dalam istilah usul fiqh menunjukkan kewajiban. Demikian juga larangan sibuk berjual beli setelah ada panggilan sholat menunjukkan kewajibannya, sebab seandainya bukan karena wajib, tentu hal itu tidak dilarang. Sedangkan dalil dari sunnah ialah sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, layan tahiyanna aqwamu anwat ihim jumu'ati aulayah timannallahu ala qulubihim summa layakununna mil gofilin, yang artinya, hendaklah satu kaum berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, atau kalau tidak maka Allah akan mencap hati-hati mereka, kemudian menjadikannya termasuk orang-orang yang lalai. Hal ini dikuatkan lagi dengan kesepakatan atau ijma' kaum muslimin atas kewajibannya, sebagaimana hal itu dinukil para ulama, diantaranya Ibnu Al-Munzir, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Taimiyah. Syekh Albani berkata, sholat Jumat wajib atas setiap mukallaf, wajib atas setiap orang yang balik, berdasarkan dalil-dalil tegas yang menunjukkan sholat Jumat wajib atas setiap mukallaf dan dengan ancaman keras bagi yang meninggalkannya. Sholat Jumat diwajibkan kepada setiap muslim kecuali yang memiliki uzur syar'i seperti budak belian,
wanita, anak-anak, orang sakit, dan musafir berdasarkan hadis Tariq bin Syihab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-jumu'atu haqqu wajibbu ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukan au amro'atu au sobiyu au maridu, yang artinya sholat Jumat wajib bagi setiap muslim dalam berjamaah kecuali 4: hamba sahaya, wanita, anak-anak, atau orang sakit. Sedangkan tentang hukum musafir, para ulama masih berselisih sebagai orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat dalam 2 pendapat, yaitu pertama, musafir tidak diwajibkan sholat Jumat. Demikian ini pendapat jumhur ulama dengan dasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh safarnya tidak pernah melakukan sholat Jumat, padahal bersamanya sejumlah sahabat beliau. Hal ini dikuatkan dengan kisah Haji Wada sebagaimana disampaikan oleh Jabir bin Abdillah dalam hadis yang panjang, yang artinya, lalu beliau mendatangi wadi dan berkhutbah, kemudian Bilal berazan, kemudian iqamah dan sholat zuhur, kemudian iqamah dan sholat asar, dan tidak sholat sunnah di antara keduanya. Kedua, musafir wajib melakukan sholat Jumat. Demikian ini merupakan pendapat mazhab Zahiriyah, Az-Zuhri, dan An-Nahyi. Mereka berdalil dengan keumuman ayat dan hadis yang mewajibkan sholat Jumat dan menyatakan tidak ada satupun dalil syahih yang menghususkan hanya untuk mukim. Dari kedua pendapat tersebut, maka yang rajih adalah pendapat pertama, dikarenakan kekuatan dalil yang ada. Waktu sholat Jumat dimulai dari tergelincir matahari sampai akhir waktu sholat zuhur. Inilah waktu yang disepakati para ulama, sedangkan bila dilakukan sebelum tergelincir matahari, maka para ulama berselisih dalam 2 pendapat. Yang pertama tidak sah, demikian pendapat jumhur ulama dengan argumen sebagai berikut. Hadis Anas bin Malik, ia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli jumu'ata hina tamilus samsu, yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat Jumat ketika matahari condong atau tergelincir. Dan yang hadis kedua adalah hadis Samahin al-Aqwa yang berkata, kunna nujammi'u ma'a Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam iza zalat samsu summa narji'u natatabba'ul fai'a, yang artinya kami sholat Jumat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika tergelincir matahari, kemudian kami pulang mencari bayangan untuk berlindung dari panas. Inilah yang dikenal dari para salaf sebagaimana dinyatakan Imam Asy-Syafi'i, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para imam setelah mereka sholat setiap Jumat setelah tergelincir matahari. Kedua yaitu sah sholat Jumat sebelum tergelincir matahari. Demikian pendapat Imam Ahmad dan Ishaq dengan argumen sebagai berikut. Hadis Sama'in al-Aqwa, ia berkata, kunna nujammi'u ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iza zalat syamsu summa narji'u natataba'ul fai'a. Kami sholat Jumat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika tergelincir matahari, kemudian kami pulang mencari bayangan atau untuk berlindung dari panas. Hadis Sahal bin Sa'ad berkata, makunna nakilu wala natama qaddah illa ba'dal jumu'ah. Artinya kami tidak tidur dan makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Dan diriwayatkan Muslimin
dan dalam riwayat Muslim terdapat tambahan lafaz fi ahdi Rasulillahi Shallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini menyatakan bahwa makan dan tidur siang dalam adat bangsa Arab dahulu dilakukan sebelum tergelincir matahari, sebagaimana dinyatakan Ibnu Qutaibah. Kemudian kewajiban sholat Jumat merupakan kewajiban besar setiap pekan, dan alhamdulillah banyak kaum muslimin nampak memperhatikan hal ini. Namun dalil dan perincian dalam masalah ini banyak yang belum mengetahuinya. Inilah keterangan tentang ayat yang memerintahkan sholat Jumat tersebut, yaitu tafsir ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, firman Allah, hai orang-orang beriman, adalah pembicaraan kepada orang-orang mukallaf dengan ijma, dan keluar dari pembicaraan ini yaitu orang-orang yang sakit, lumpuh, musafir, budak, dan wanita dengan berdasarkan dalil. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya orang-orang yang diperintahkan menghadiri Jumat hanyalah laki-laki merdeka, bukan wanita, budak, dan anak-anak, dan diberi uzur atau dimaafkan, yakni tidak wajib bagi mereka. Musafir, orang sakit, pengurus orang sakit, dan halangan-halangan semacamnya, sebagaimana ini disebutkan dalam kitab-kitab furu' atau kitab fikih. Adapun perkataan ulama di atas antara lain adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, al-jumu'atu haqqu wahibbu ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun au amro'atun au sobiyu au maridu, yang artinya Jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, wanita, dan orang-orang yang sakit. Hadis ini juga menunjukkan bahwa berjamaah merupakan syarat sholat Jumat. Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, la jama'ata yauma jumu'atin illa ma'a imami. Tidak ada jamaah atau sholat Jumat pada hari Jumat kecuali bersama imam. Dalam firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat. Yang dimaksudkan dengan seruan di sini adalah azan Jumat ketika khatib naik mimbar dan duduk di atasnya, sebagaimana dilakukan pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekian penjelasan hadis tentang sholat Jumat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.